Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tayyib hadis ke-25 qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzarrin ya radhiyallahu an aidan. Hadis ini dikeluarkan juga oleh atau dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Nabi, ya, yang mana beliau berkata, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ada seorang manusia, ya, dari kalangan sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana qalu, ya, ini bukan seorang, ya, ternyata yang berkata banyak. An-nas ini jamak. Ya, ada beberapa atau banyak di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka berkata li Nabi SAW kepada Nabi. Ya, mereka berkata kepada Nabi SAW, yaitu apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, zahaba ahlu tusuri bil ujuri. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama tasum. Kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kata mereka kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, zahaba ahlu dusur bil ujur. Telah pergi para ahlu dusur, maksudnya orang-orang kaya, yaitu pergi dengan bil ujur, dengan pahala-pahala. Maksudnya bahwa orang-orang kaya telah membawa banyak pahala, ya, yakni tentunya pahala-pahala yang mereka lakukan dengan menjadikan hartanya itu untuk, ya, bersedekah. Maka dikatakan oleh mereka, yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat atau kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya, ini yang dimaksud oleh para sahabat ini, ya, bahwa mereka orang-orang kaya, di samping seperti kita dalam hal ibadah, ya, ini orang-orang kaya yang beriman tentunya, ya, yang mereka beriman, ya, dan beramal soleh, mereka sholat seperti kita juga, ya, puasa juga, artinya ibadah-ibadah mereka, ya, itu sama seperti kita secara umum, tapi ada kelebihan mereka, kata para sahabat ini, yaitu apa? Mereka itu bisa bersedekah, ya, dengan kelebihan harta mereka, ya, sedangkan kami tidak, maksudnya gitu, ya, karena mereka yang bertanya ini orang-orang yang, ya, tidak memiliki kekayaan seperti mereka, ya. Jadi mereka menganggap kekurangan mereka ini, yang bertanya ini adalah, ya, orang-orang yang bertanya ini menganggap kekurangannya adalah dalam hal sedekah. Mereka merasa tidak memiliki suatu harta yang bisa mereka sedekahkan sebagaimana orang-orang kaya bersedekah. Maka apa jawab Nabi? Qala Rasulullah SAW, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Ya. Allah telah menjadikan, kata Nabi SAW, sesuatu, ya, apa yang kalian bisa sedekahkan dengannya. Tidak mesti dengan harta. Kata Nabi apa? Inna bikulli tasbihatin sodaqah. Sesungguhnya pada setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap bacaan tasbih yang kita ucapkan, yakni subhanallah, itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sodaqah. Bahkan setiap takbir, ya, ucapan Allahu Akbar. Kalau tasbih, subhanallah, ya, maha suci Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita mengucapkan takbir itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Begitu juga dengan
bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Begitu pula dengan tahlil, ya, yaitu bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu juga sedekah. Wa wa amri bil ma'ruf, ya, sedekah. Begitu pula memerintahkan ke ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf, ya. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ya, itu sedekah. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ya. Apakah mengajak sholat, mengajak untuk hal-hal yang bermanfaat, itu juga sedekah. Wa nahi anil munkar sedekah. Begitu pula melarang dari perbuatan mungkar, itu juga sedekah, ya. Melarang orang dari melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan kemungkaran, ya. Itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan pada, ya, hubungan suami istri, salah seorang di antara kalian juga sedekah, ya. Nah, jadi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh, ya, kita, ya, yang itu adalah sesuatu yang mudah, tidak perlu modal, ya, kecuali hanya sekedar kemauan kita untuk berzikir, ya, apakah itu berupa tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, atau digabungkan semuanya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu adalah semuanya sedekah, ya, ya, mudah untuk diucapkan, ya, kita mau mengucapkannya, ya, bahkan segala apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita yang kaitannya dengan dan melarang dari segala kemungkaran itu juga bagian dari sedekah. Dan bahkan, ya, hubungan seorang suami dengan istrinya itu juga merupakan sedekah. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa bersedekah meskipun kita tidak memiliki harta untuk kita sedekahkan. Dengan harta itu maka kita lakukan dengan apa yang disabdakan oleh beliau, ya, dari perkara-perkara tadi. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang, ya, dalam hubungan suami istri itu juga itu ada sedekah. Qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kita, ya, seseorang di antara kita ini kalau menyalurkan syahwatnya, kok dia mendapatkan pahala, ya? Padahal menyalurkan syahwat, tapi dia mendapatkan padanya pahala, ya, dikatakan sedekah berarti mendapat pahala, ya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wadha'a fi haram akan alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian sekiranya dia meletakkan, ya, hal itu, yakni menyalurkan syahwatnya itu pada yang haram, apakah ia berdosa? Nah, melakukannya dengan yang bukan, ya, haknya, yang, ya, dia lakukan itu berarti dengan melakukan zina, ya, dosa, pasti dosa. Nah, kalau perbuatan menyerukan syahwat kepada yang, ya, tidak, ya, menjadi hak yang dia halal baginya, maka itu dia berdosa. Maka fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian pula apabila dia meletakkannya, menyalurkannya pada yang halal, kana lahu ajrun, maka dia dapat pahala. Kebalikan dari apabila dia menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, itu berdosa. Maka kalau menyalurkan kepada yang halal, yaitu dengan wanita yang dia sudah menikah dengannya, maka dia justru mendapat pahala, ya, maka dikatakan sebagai bagian sedekah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, sahih tentunya. Nah, di sini, ya, kita dapatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Luasnya pintu kebaikan. Ya, ketika para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, ya, yang mana ini para sahabat yang tidak memiliki kekayaan, ya, atau sahabat-sahabat yang miskin, ya, karena banyak di antara mereka juga seperti itu keadaannya, merasa kalah karena tidak punya harta untuk sedekah, kalah dengan orang-orang kaya. Ya, mereka merasa, ya,
cemburu, tapi cemburu dalam kebaikan, ya, atau iri, tapi iri yang dibolehkan, yaitu iri dalam hal yang baik, ya, atau dalam hal ini disebut ghibtah, bukan dengki, bukan hasad, tapi ghibtah, ingin, ya, seperti mereka, ya, ya. Karena di antara ya iri yang dibolehkan karena Nabi SAW adalah iri ketika melihat orang dia bisa bersedekah dengan hartanya, ya, bukan iri melihat orang kaya semata kayanya, tapi dia bersedekah dengan hartanya. Ini ghibtah yang dibolehkan, ya, ada dua di antaranya itu. Ghibtah itu artinya iri tapi tidak menginginkan hilangnya nikmat pada orang yang dia iri. Beda dengan dengki. Kalau dengki itu hasad. Hasad itu iri yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Dia ingin nikmat itu hanya bisa dia dapatkan, tapi orang yang dia dengki itu hilang nikmat darinya. Tapi ghibtah tidak. Kita iri seperti mereka. Bukan karena kita dengki atau kita menginginkan hilang nikmat padanya, tapi karena ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka mendapatkan kebaikan, yaitu apa? Bersedekah dengan hartanya. Nah, ini berarti para sahabat ini orang-orang yang memang sangat antusias untuk melakukan kebaikan, antusias atau sangat senang untuk berlomba dalam, ya, apa yang bisa mendatangkan pahala bagi mereka. Ya, jadi bukan iri dunia. Ya, mereka tidak iri dunia. Bukan hartanya itu, bukan ya dunianya itu yang mereka inginkan, tapi kemampuan sedekahnya itu, ya. Nah, jadi dibolehkan kita iri dalam hal kebaikan, terutama ya dalam hal yang berkaitan dengan ya kebaikan yang dilakukan orang lain, ya, dalam hal mereka bisa bersedekah dengan hartanya itu. Tapi kemudian Nabi SAW memberikan ya penjelasan ya untuk bisa memberikan motivasi pada mereka agar tidak membuat mereka lemah ya dalam semangat untuk melakukan kebaikan, bahwa banyak hal yang bisa dilakukan ya dalam kegiatan sehari-hari kita yang bisa berubah sedekah, yang bisa bernilai sedekah. Ya, meskipun kita tidak punya harta untuk kita sedekahkan, ya, di antara Rasul menjelaskan apa yang bisa kita ucapkan dengan lisan kita, ya, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu adalah sedekah, ya. Begitu juga apa yang bisa kita lakukan, ya, bisa dengan lisan, dengan perbuatan, ya, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, misalnya dengan memberikan nasihat atau mengajak orang dengan lisan kita, ya, atau misalnya dengan ya aktivitas yang bisa mengajak orang ya dalam kegiatan-kegiatan yang baik dan meninggalkan kemungkaran. Ini juga bagian dari sedekah. Artinya siapapun bisa bersedekah, ya, meskipun tidak memiliki harta untuk sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW ya menyebutkan tentang amal kebaikan yang bahkan paling ringan sekalipun yang bisa kita lakukan itu bisa bernilai sedekah. Di antaranya beliau bersabda, tabassamuka liwaji akhika laka sodaqah. Senyummu di depan ya wajah saudaramu itu adalah bagimu sebagai sedekah. Kita senyum saja sudah merupakan ya sesuatu yang bernilai sedekah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum kepada saudara kita, ya, tidak menampakkan wajah yang cemberut yang tidak menyenangkan. Ya, begitu juga menolong orang, memberi nasihat pada orang lain dan sebagainya, ya. Nah, begitu pula dengan sesuatu perkara bisa menjadi ibadah atau bisa menjadi perkara yang mendapatkan nilai pahala itu tergantung niatnya, ya. Bisa berubah niat dari yang ya tadinya tidak berupa sesuatu yang bernilai tapi bisa menjadi bernilai kalau niatnya ya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya apa dalam hubungan suami istri tadi. Ya, ini sesuatu yang ya bisa menjadi bernilai pahala ya karena niatnya karena memang karena Allah ya yakni untuk menjaga diri dari zina seorang menikah ya sehingga dia bisa menjalankan sesuai dengan syariat. Nah, apa yang itu hanya perkara halal saja atau mubah saja bisa menjadi perkara yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Jadi perkara mubah bisa jadi ibadah dengan niat yang benar ya. Nah, nah jadi ya ini sangat eh, baik bagi kita ya, tinggal bagaimana kita mau mengamalkannya ya. Sekalipun kita tidak mampu bersedekah dengan harta, asalkan kita mau ya membasahi lisan kita dengan zikir ya dan melakukan aktivitas yang positif yang baik ya, apalagi mengajak orang dalam kebaikan ya, itu merupakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan nilai pahala
dan itu merupakan bagian dari sedekah, ya. Nah, jadi Islam adalah agama yang memudahkan ya untuk semua golongan, tidak hanya orang kaya ya dengan sedekah hartanya, tapi juga orang-orang miskin dengan sedekah yang dia lakukan dengan cara-cara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Taib, itu yang bisa kita ambil faidah atau manfaat dari hadis yang ke-25 ini. Ya, semoga bermanfaat. Nah, pada pertanyaan silakan. Ya, cukup jelas ya, Insya Allah. Ya, semoga Allah memberikan kita ya kemampuan untuk melakukan segala hal yang baik tadi ya. Ya, sesuatu yang kadang ya ringan sebetulnya, tapi ya banyak orang meremehkannya ya. Ringan di lisan tetapi nilainya besar insya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, zikir-zikir yang kita bisa ucapkan setiap saat, setiap ya waktu itu bernilai besar insya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya kita cukupkan sampai sini ya, semoga bermanfaat ya dan ya memberikan asar pengaruh dalam kehidupan kita. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.